Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan hari ini edisi hari Rabu 20 Januari 2021. Tentu saja Hani ingatkan bahwa bincang hari ini hadir setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, membahas seputar isu-isu terkini dan juga isu-isu terupdate, dan juga tentu saja membahas hal-hal yang juga untuk kemajuan Banten khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Tentu saja pemirsa, seperti biasa di hari Rabu ini Hani juga tidak sendiri. Di bincang hari ini pasti ada narasumber yang luar biasa. Pasti yang sudah diundang di Sultan TV pasti narasumbernya keren-keren ya. Nggak kalah juga hari ini pasti juga Hani kedatangan narasumber yang sudah dijadwalkan juga sebelumnya dan sudah diberitahu juga sebelumnya. Dan tentu saja hari ini Hani akan perkenalkan, tapi sebelum itu Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan langsung saja hari ini kita akan bertemu dengan narasumber kita hari ini. Sudah ada di studio Sultan TV Kak Fikri Al-Jufri dari Ketua Rehabilitasi, atau kalau di official Instagramnya adalah @rehabilitasi_rhb. Sudah di samping Hani. Assalamualaikum Kak Fikri. Waalaikumsalam Kak Hani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, walaupun di situasi pandemi kayak gini. Boleh silakan maskernya barangkali ingin boleh. berbicara dibuka, silakan disampaikan di sini aja. Biar kelihatan. Mukanya biar kelihatan gitu kan, biar enak juga dilihat. Nah, pemirsa, hari ini kita akan ngobrol santai aja nih Kak, terkait mungkin gak jauh-jauh seputar rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi? Mungkin yang juga ada di benak teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV kan belum tahu juga. Hani pun juga sama nih, belum tahu apa sih rehabilitasi, apa sih rehabilitasi_rhb. Tapi sebelum itu kita Hani akan bahas juga. Tentu saja Hani juga akan perkenalkan juga hari ini, karena yang hadir adalah Kak Fikri Al-Jufri dari Ketua Rehabilitasi_rhb. Kita akan bahas temanya juga cukup menarik nih. Ada ready to change living well katanya gitu. Nah, ini apa sih artinya? Apa sih artinya gitu? Nah, ini katanya siap berubah menuju hidup sehat katanya gitu. Nah, ini apa sih maksudnya siap berubah untuk menuju hidup sehat itu? Dan tentu saja Hani akan bahas selebihnya di sini, dan kita juga akan bahas. Namun terlebih dahulu mungkin dari Kak Fikri bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah. Silakan di sebelah sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sultan TV yang di rumah, yang di studio. Saya Fikri dari tadi betul kali rehabilitasi. Kami berfokus sebuah organisasi komunitas yang berfokus pada lingkungan. Jadi hari ini kita diundang Sultan TV, alhamdulillah punya kesempatan yang sangat baik ini. Dapat kesempatan diundang ke Sultan TV, mau bincang hari ini tentang sedikit banyaknya kita akan mengulas dari sisi lingkungan di Banten. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Fikri sudah hadir nih. Sebelumnya Hani ucapkan di bincang hari ini, Hani apresiasi juga jauh-jauh di pemirsa. Kalau pemirsa pengen tahu, ternyata tadi Hani sempat tanya ke Fikri datang dari mana berangkatnya. Katanya dari Labuan ya? Betul. Nyubuh. Dan Labuan jam berapa? Jam 6 katanya pemirsa. Nyubuh banget kan. Hani juga dari Cilegon tadi pagi. Nah, terima kasih yang diucapkan. Terima kasih juga apresiasi untuk teman-teman. Mungkin teman-teman rehabilitasi yang lagi nonton juga nih di rumah, buka handphonenya sekarang, langsung buka official YouTube, Facebook, atau juga website kami di @sultantv.co. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @sultantv.co. Yang ingin bertanya nanti secara langsung bisa langsung ke YouTube, masuk tuh @sultantv.co. Terus ada live chat di situ, bisa ketik apa yang ingin ditanyakan, nanti langsung dijawab oleh pakarnya hari ini ya. Karena kita akan bahas tema juga tentu saja temanya tentang rehabilitasi, nggak jauh-jauh gitu, tentang tadi ready to change living well itu seperti apa sih. Nah, namun sebelum itu pengen tanya, karena Hani baru pertama kali ketemu juga sama Kak Fikri,
Kemudian juga baru sekali berbincang. Iya. Ya semoga nanti bisa ketemu lagi gitu kan. Siapa tahu nanti undang lagi ke sini gitu. Nah, pengen tahu dong aktivitas kesibukan seorang Kak Fikri, seorang ketua rehabilitasi, kesehariannya, kesibukannya seperti apa nih? Bisa diceritakan? Ya, Fikri selain dari hari ini menjadi ketua rehabilitasi, aktivitas kesehariannya alhamdulillah punya sebuah usaha di bidang konveksi di sablon. Jadi teman-teman kalau mau promo juga boleh ya? Boleh. Usaha. Usaha juga. Nggak apa-apa. Di mana tuh? Apa? Di Labuan juga, masih daerah Labuan. Fikri punya usaha sablon konveksi, jadi gitu. Keseharian, aktivitas keseharian. Kesehariannya ya Iya. gitu ya. Sablonnya apa namanya? Konveksinya apa? Konveksinya karaos. Kalau di Instagramnya ada @karaos_karaos. Karaos. Iya. Nah, itu kaos anak muda atau seperti apa? Targetnya anak muda. Anak muda. Oke, berarti bisa tuh ya pengen yang barangkali mau bikin kaos Boleh. atau mau bikin apa sablon itu yang nyablon kan kaos Iya, di sablon sablon, gitu kan. sablon. Oh iya, nanti bisa langsung ke Kak Fikri ya. Boleh. Mungkin. Oke, baik. Nah, selain itu mungkin Kak Fikri juga ternyata aktivitasnya sibuk berarti setiap hari juga karena memang di bisnis konveksi juga, kemudian juga di ketua rehabilitasi. Terima kasih sudah sempatkan hadir ke sini di sela-sela kesibukannya gitu kan. Nah, kalau aktivitas di komunitas sebagai seorang ketua gitu di rehabilitasi, seperti apa aktivitasnya, ngapain aja? Sebetulnya untuk ketua sih cuma untuk memprogram ataupun memanage sebuah organisasi itu. Tentu itu nggak mudah. Baik. Karena ini kita bukan seperti kayak bekerja ataupun seperti apa. Ini kita menghasilkan karya gitu kan. Butuh manajemen yang lumayan dan butuh kayak komitmen juga. Oke, itulah fungsinya sebagai seorang ketua gitu ya. Betul. Juga mengakomodir juga teman-teman yang lain mungkin. Iya. Baik. Nah, selain itu juga mungkin bisa sedikit dijelaskan nih kepada pemirsa Sultan TV di rumah kan, kalau Hani ngelihat sih, karena kan Hani juga tertarik nih sama isu-isu lingkungan gitu ya, isu-isu terkait lingkungan, apalagi di daerah sendiri kan. Hani juga lahirnya di Banten gitu tuh, orang Banten gitu kan. Nah, tertarik juga dengan isu-isu lingkungan, kemudian minta rekomendasi dari teman, ternyata ada juga komunitas-komunitas yang memang bergeraknya di bidang lingkungan gitu. Ternyata salah satunya adalah rehabilitasi. Bahkan yang pertama kali Hani sebelum tahu apa itu rehabilitasi, masuk ke dalam fokus di lingkungan, Hani mikirnya tuh apa coba? Rehabilitasi itu kayak orang yang kena narkoba gitu. Ya nggak sih? Kebanyakan mungkin kayaknya. Kalau Hani mikir kayak rehabilitasi apaan? Kayaknya habis rehabilitasi habis kena narkoba deh gitu. Narkoba gitu. Tapi ternyata pemirsa ini fokusnya di lingkungan juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan dong untuk teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV, untuk Hani juga, untuk teman-teman di sini juga. Kira-kira apa sih rehabilitasi itu, atau @rehabilitasi_RHB itu apa gitu? Ya, jadi Kak Hani sedikit koreksi juga tadi terkait tema kita hari ini, Ready to Change Living Well. Oke. Jadi artinya itu bukan siap untuk berubah hidup sehat, Ya, tapi siap untuk berubah menjadi hidup lebih baik. Lebih baik lagi. Oke. Jadi artinya kita pengen hidup atau lingkungan ini yang lebih baik loh gitu kan. Kemudian terkait penamaan rehabilitasi sendiri, sebetulnya emang awal kita sih nggak ada kepikiran sampai hari ini tuh rehab menjadi sebuah komunitas. Oke. Karena awalnya kita seorang Fikri gitu, seorang pemuda desa yang ngelihat kondisi desanya di pesisir pantai tercemar dengan dengan tumpukan sampah. Mulai dari situlah Fikri mengandalkan jejaring teman dekat, pengen ngadain gerakan gitu tuh. Mulai dari keresahan itu tadi. Kemudian kita ngadain gerakan awal di 2017 itu. Harapannya sih rehabilitasi ini menjadi program bersama antara baik itu pihak pemerintah terkait ataupun pemerintah setempatnya dan masyarakat pun gitu kan. Artinya bukan menjadi sebuah komunitas. Itu sesimpel
sesimpel waktu itu kita 2017 loh. Artinya karena kita Fikri sendiri pun nggak ada basic di lingkungan gitu kan, karena basic Fikri di dunia pendidikan. Kemudian teman-teman pun nggak ada yang jurusannya ataupun yang mengambil ilmu di akademisi tentang lingkungan gitu, nggak ada. Jadi kita benar-benar sangat sederhana waktu itu, cuma pengen nge-up isu lingkungan ini gitu kan, supaya ditanggapi oleh pemerintah setempat ataupun pihak terkait gitu. Ternyata pemikiran sesederhana itu di lapangan jauh, sangat jauh gitu kan. Sampai waktu itu kita sampai di Teluk itu sampai waktu itu menterinya masih Bu Susi 2018, sampai viral, sampai Ibu Susi naik sampai ngomel-ngomel lah di akun Twitternya, dan Pemda juga kena omelannya. Akhirnya tuh responsif kan pemerintah setempat dan pihak terkait. Tapi ketika setelah itu kita ngelihatnya, ternyata masalah lingkungan ini nggak sesimpel atau sesederhana yang awal kita pikirin loh. Ternyata banyak, lingkungan ini betul-betul terintegrasi antara kayak contoh sih. Kayak contoh misalkan Kahani hari ini makan daging, itu efeknya sangat jauh. Artinya misalkan Kahani makan daging hari ini, di sana ada lahan yang dideforestasi gitu. Karena tadi lingkungan itu kita bicaranya benar-benar skala gitu kan, bukan jangka pendek tadi gitu. Kahani hari ini makan daging, dan daging itu kan proses peternakan, dan peternakan itu butuh lahan tadi itu kan. Jadi adanya pengundulan hutan misalkan gitu ya. Dan di sampah pun ternyata kita ngelihatnya, ternyata benar-benar sangat kompleks gitu permasalahannya. Berarti isu lingkungan tidak sesederhana itu. Tidak. Tapi justru sangat kompleks sekali gitu ya. Apalagi ketika mungkin yang akan dipikirkan ketika Kak Fikri katakanlah terjun di dunia lingkungan, ketika pas tahu ternyata seperti ini gitu, jauh sekali dari yang kita ketahuin, yang bahkan tadi yang sempat dijelaskan sama Kak Fikri bahwa Kak Fikri tidak ada basic sama sekali nih pemirsa gitu di ranah lingkungan, tapi ketika terjun ke dunia lingkungan ternyata melihat kondisi lingkungan seperti itu gitu ya, harusnya seperti ini, dan itu kompleks sekali, tidak serta-merta ya tidak sesimpel itu kalau kata Kak Fikri. Benar sekali. Nah, ini tadi dimulai dari katakanlah gerakan awal nih pemirsa, mulai dari Fikri sendiri ada keinginan gitu ya, untuk keresahan juga, keinginan juga untuk merubah lingkungan kita, pengen Banten tuh jadi lebih baik, jadi lebih yang sesuai dengan keinginan dan lain sebagainya. Dari mulai keresahan itu muncul komunitas ini gitu ya, sampai akhirnya sekarang apakah komunitasnya ini sudah katakanlah sudah bekerja sama juga dengan pihak instansi terkait, kemudian juga sudah banyak melakukan aksi nyata, atau seperti apa Kak? Ya, dimulai dari 2017 tadi, gerakan awal kita upacara di atas bendera yang sempat ramai itu waktu 2017, dan atas pemikiran sederhana tadi ternyata kan permasalahan lingkungan kompleks sekali, dan hari ini kita memutuskan ya udah deh bareng teman-teman, bismillah aja, rehab, kita jadiin komunitas. Jadi itu sih awalnya. Awal mula sejarahnya sama seperti itu. Awal mula sejarah di tahun 2017, apa gara-gara seorang Kak Fikri saja atau juga perlu dukungan dari teman-teman yang lain? Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu pemirsa, kita akan bahas tentu saja nanti di segmen 2 terkait ke sejarah, kemudian juga lebih masuk ke dalam tema kita hari ini, dan akan mengetahui juga fokus utama yang memang dikembangkan di rehabilitasi seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami tentu saja di Bincang hari ini. Dan masih sama Kak Fikri juga. Dan Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Pemirsa dimanapun, kapanpun Anda berada, Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan YouTube kami, karena supaya bisa mudah diakses melalui handphone Anda nih pemirsa. Jadi Anda bisa langsung, kan pasti ya yang di rumah nih, yang sambil minum teh. Hani juga tadi minum teh nih, anget banget ya pemirsa. Minum teh, sambil minum kopi, sambil aktivitas, sambil mungkin nongkrongin, nunggu jadwal kuliah, atau juga nunggu jadwal yang work from home atau work from office juga bisa tuh, karena masih pegang handphonenya. Buka aja YouTube-nya ya di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sultantv.co. Dan masih sama Kak Fikri hari ini, tadi juga sempat pertanyaan yang terjeda juga, dan Hani juga masih banyak penasaran karena memang Hani juga tertarik juga di isu lingkungan. Kak Fikri, ini melihat kondisi Banten hari ini gitu ya. Kita yang terjadi tadi belum jawab ya, tapi Hani ada pertanyaan dulu sekali. Melihat kondisi Banten hari ini, Kak Fikri gimana ngelihat lingkungan Banten, khususnya di tempat tinggal Kak Fikri? Umumnya adalah di wilayah kota dan juga kabupaten di Provinsi Banten. Seperti apa kondisi lingkungannya? Kondisi lingkungan Banten sangat jauh dari kata ideal. Artinya kita soroti coba satu isu, misalkan di isu sampah, karena isu lingkungan kan begitu banyak. Baik. Kan nih. Baik itu misalkan climate change dan lain sebagainya. Okay. Kita soroti satu isu aja mungkin, karena sesuai dengan yang fokus rehab hari ini juga masih di isu persampahan tadi. Oke. Untuk Banten jauh, kenapa bisa pikir katakan jauh dari kata ideal untuk di pengelolaan sampahnya? Emang karena di jalan raya aja gitu kan, kita masih, mungkin Bahani juga masih sering menjumpai kali. Di jalan raya itu ada tumpukan-tumpukan sampah yang benar-benar kayak TPA ilegal gitu ya. Iya. Ya kan mungkin sering, mungkin teman-teman di rumah juga sering menjumpai itu gitu. Bukan sering lagi, hampir setiap hari kan Hani berangkat nih Kak ya. Kalau mau cerita nih, Hani berangkat dari rumah tuh di Kabupaten Serang, daerah Cilegon ke sana, Serdang, PCI ke sana pokoknya ya. Di jalan itu yang Hani tahu itu adalah jalan umum, jalan raya, pinggir jalan. Suka ngerasa termiris aja gitu. Ya Allah, baunya nggak sedap, tumpukan sampahnya banyak, di mana-mana ada sampah. Ngeliatnya kayak emang ini nggak ada yang mengelola, emang ini nggak ada sama sekali yang ngurusin tentang persampahan. Kenapa masyarakat juga sembarang membuang sampah? Itu bukan tempat pembuangan sampah, tapi juga bahkan dibuang untuk sampah gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Hanya melihat kayak miris aja gitu loh Kak. Dari perjalanan dari Cilegon menuju ke Serang aja ngeliat nggak 1-2, itu banyak kayak gitu. Dan itu jalan raya loh ya, bukan artinya dilintasi banyak orang gitu. Mungkin tamu kita dari luar negeri juga kan pasti saya melewati. Iya, dan melihat kondisi itu kan. Oke. Nah, melihat berarti kondisi menurut dari Kak Fikir sendiri di Banten, apalagi tentang fokus di persampahan gitu ya. Ini belum ideal gitu ya. Betul. Belum ya, masih butuh, ya istilahnya butuh effort yang lebih tinggi juga untuk membuat Banten jadi bersih sampah misalnya, atau yang lain. Dan ini juga butuh kerjasama semua pihak, nggak cuma dari komunitas, teman-teman, masyarakat, pemerintah pun juga gitu, harus begitu. Nah, tadi yang sempat terjadi juga yang Hani tanyakan mengenai, tadi tanyain apa ya Hani, lupa. Oh iya ini. Kan tadi dijelaskan bahwa sejarah perkembangan awalnya adalah di tahun 2017 karena dimulai dari keresahan pribadi seorang Kak Fikri gitu. Kemudian dibentuknya sebuah komunitas yang mana juga inginnya adalah untuk sinergitas antara pihak terkait. Lalu gimana kondisinya hari ini dan rehabilitasi hari ini, apakah memang sudah intens untuk bekerja sama dengan teman-teman masyarakat, komunitas lain, kemudian juga pemerintah, seperti apa? 2017 hingga hari ini kita masih fokus di isu persampahan tadi. Emang karena di daerah sendiri pun, khususnya Pandeglang, selaku domisili Fikri kan nih, itu baik dari pihak terkait, dunia usahanya, dan masyarakatnya pun masih butuh proses untuk menuju ideal tentang sampahnya. Jadi untuk rehab sendiri emang kita sih
banyak upaya yang kita lakukan, Oke. gitu kan, baik itu mulai dari upcycle tentang sampah, kemudian campaign tentang perilaku gaya hidup ramah sampahnya, gitu. Berarti memang fokus utama yang dikembangkan di rehabilitasi ini adalah tentang persampahan. Oke, nah ini juga ada yang menarik nih pemirsa. Hani lihat di meja Hani ini ada namanya Banten bukan menara sampah nih, teman-teman bisa lihat di sini. Banten bukan menara sampah. Banten bukan menara sampah. Oke, kalau menara itu diibaratkan adalah tinggi. Ya, Berarti bisa prinsip jadi kalau menara. sampah Banten bukan menara sampah, Banten bukan menara sampah. Iya gitu, bukan menara sampah ya. Oke, baik. Nah, ini juga dipakai sama Kak Fikri. Bisa Ya. dilihat kan Kak Fikri mungkin. Nah, bajunya. Sip. Tuh. Gimana? Dilihat juga pemirsa. Nah, pengen tahu juga nih, mungkin karena memang fokusnya adalah dikembangkan di tentang persampahan, katakanlah di rehabilitasi. Lalu apa nih maksud dari Banten bukan menara sampah? Apakah ini campaign ataukah apa? Bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah. Ya, betul kan. Ini sebuah bentuk campaign di mana mungkin kita kenal Banten itu kan dengan menara Masjid Menara Banten gitu kan. Baik. Dan prinsip dasar menara itu kan menjulang tinggi. Dan kenapa Banten bukan menara sampah? Kita nggak mau gitu kan Banten yang kita cintai ini menjadi tumpukan sampah yang secara dasar membentuk menara gitu kan. Karena dalam ada sebuah penelitian juga di ibu kota Jakarta, dalam selama 3 hari sampahnya itu bisa ngebuat Candi Borobudur Wah, dalam sehari. dalam 3 hari. 3 hari. Dalam 3 hari. Dan itu di mana? Itu di Bantar Gebang kan. Oke. Itu sampai ibu kota. Oke, berarti ibaratkan apa tadi, menara kan menjulang Iya, tinggi menjulang gitu ya. tinggi. Sampahnya bisa ya bukan untuk Bantennya, bukan untuk sampahnya banyak menjulang tinggi seperti menara gitu ya. Oke. Nah, ini terus diupayakan, terus dilakukan atau seperti apa bentuk kampanyenya? Kalau ini sih kita baru campaign ini kita baru 1 bulan lebih gitu kan. Harapannya sih menjadi tadi kan nih, Banten bukan menara sampah ini agar bisa, harapannya sih bisa menjadi sebuah platform di mana yang bisa menjadi apa ya, bisa menjadi campaign bersama gitu. Oke. Misalkan Mbak Hani di daerahnya ada tumpukan sampah dan itu bisa diadukan nanti misal di platform Banten bukan menara sampah. Oke. Agar kita nanti bisa merumuskan dan bisa menyesuaikan kebijakan yang sesuai untuk masalahnya. Oke, baik. Kemudian, apakah memang kampanye ini sudah digencarkan atau disosialisasikan kepada masyarakat dan juga teman-teman dari komunitas sudah mencoba untuk upayakan bekerja sama dan sinergitas dengan pemerintah terkait? Untuk saat ini belum, karena kita baru Launching. launching dan pengennya sih menjadi platform tadi kan, Oke. agar lebih kekuatannya bisa lebih powerful gitu. Oke, baik, inginnya ya, tapi semoga aja nanti ya ke depan juga ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan juga yang paling penting adalah mungkin kalau Hani melihat masyarakat juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan gitu, ya kan? Betul. Jadi sampah apalagi ya mulai mungkin kalau dari diri kita sendiri gitu. Mulainya kalau dari Hani mungkin kayak melihat kita bisa kok hal-hal kecil kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan kita gitu. Tadi katakanlah membuang sampah tidak sembarangan, gitu kan? Betul. Keywordnya itu kan tadi. Iya. Mulai dari diri Diri kita sendiri. Betul. Oke. Nah, Dari jadi adanya tumpukan sampah itu juga awalnya dari diri masing-masing gitu kan, yang Pribadi. membuang sampah pribadi. Oh, cuma 1 sampah doang kok. Tapi dikali Dikali sejuta orang, misal gitu bayangin. kan. Iya ya. Jadi kekuatan kolektif itu ada, teman-teman. Jadi harapannya sih mari kita bersama-sama untuk menciptakan supaya agar Banten tidak menjadi menara sampah. Oke, pengennya gitu ya. Iya. Upaya juga ini harus terus dilakukan, tapi Hani juga melihat aja Banten ya masih sedikit, maksudnya gimana ya? Masih belum banyak atau masih sedikit masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan gitu. Karena beberapa kali nih Hani dapat kasus nih Kak. Jadi ketika di jalan nih, bahkan yang mereka punya mobil aja, ketika di jalan Hani di belakang bawa motor nih ceritanya nih ya. Cukup buka jendela,
terus langsung buangin sampah ke belakang. Ya Allah, itu hampir kena muka Hani. Istighfar nggak tuh? Istighfar banget, itu di Banten, itu di Serang gitu. Dia tuh nggak sekali 2 kali gitu tuh. Hani ngeliat sendiri gitu. Loh kenapa gitu tuh? Ya maksudnya padahal dari diri kita, kalau kita pengen di lingkungan kita baik, itu juga untuk kemaslahatan bersama gitu loh, untuk bareng-bareng. Kenapa tidak dimulai dengan diri kita sendiri yang sadar akan pentingnya membuang sampah gitu tuh, membuang sampah yang memang sesuai dengan tempatnya, tidak sembarangan gitu. Apa susahnya ditaruh dulu di mobil nih, nanti ketemu tong sampah, masukin tong sampah. Padahal itu basic gitu kan. Artinya kita mungkin dari taman kanak-kanak, dari SD, hal-hal itu kan mungkin diajarin gitu kan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kenapa gitu. pas dewasa seperti ini? Mungkin kayaknya enak aja kali ya, mungkin. Baik, nah pemirsa, tentu saja selain di isu persampahan yang sudah dilakukan, Hani pengen tahu juga di rehabilitasi sejauh ini sampai dari 2007 sampai 2017, sampai di 2021, apa yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dicanangkan oleh rehabilitasi? Kegiatan sih beragam. Kita juga menyadari sebagai sebuah komunitas. Baik. Kita banyak kendala gitu kan, banyak ada pasang surutnya ke Hani gitu kan. Apalagi di lingkungan sih kalau Fikri lihatnya beda, bukan maaf teman-teman, tanpa mengesampingkan pergerakan yang lain, tapi di pergerakan di lingkungan tuh benar-benar kita harus mau repot-repot kan nih. Seperti apa tuh maksudnya repot-repot? Ya artinya Fikri mengkampanyekan tentang sampah, ya Fikri pun harus tidak membuang sampah dong dulu, Fikri dulu. Iya. Ya kan, dan Fikri kampanye misalkan pengurangan penggunaan plastik. Ya. Dan Fikri pun harus melakukan itu dong. Iya, artinya harus repot-repot bawa tote bag ini gitu kan, untuk bisa mengurangi plastik. Oke, dari Fikri sendiri juga dimulainya gitu ya. Baik. Nah, selain itu juga mungkin untuk masalah tadi, berarti kegiatan-kegiatannya, kalau untuk kegiatan yang secara bersamaan atau tadi yang Hani lihat di Instagramnya kayaknya banyak juga kayak apa ya, mangkutin sampah, terus kayak kelingkungan, apakah ada menanam pohon gitu-gitu, apa seperti apa? Iya. Bahkan kita pun tahun 2019 pernah kita pengen bikin satu wilayah gitu kan, nggak usah gede-gede lah, nggak usah muluk-muluk. Kita pengen waktu itu satu RW menjadi RW percontohan aja. Kita mulai waktu itu, alhamdulillah gagal, tidak menjadi RW percontohan. Oke. belum tidak, siapa tahu nanti kan bisa menjadi RW percontohan. Betul, emang kita rencana mau mencoba lagi terus ya, diupayakan gitu. Kita sampai tiap pagi itu kita mengutin Fikri kan, puji syukur gitu kan, Fikri hari ini bisa beraktivitas di dunia wira swasta gitu. Artinya tidak terikat dengan pekerjaan waktu gitu kan. Dan Fikri masih bisa masih bisa fleksibel di organisasi gitu kan. Kita 2019 pernah tiap pagi di RW yang kita target itu mengutin sampah keliling rumah warga gitu kan. Bahkan kita sampai dicap karena sering kegiatannya gerakan pungut sampah, kita sampai dicap tim oren lah gitu kan. Sampai begitu. Ya ampun. Bahkan sampai ada pemikiran kalau misalkan di desa Fikri sendiri gitu kan, ada tumpukan sampah, yang ya udah sih, ada si A ini yang fokus di sampah. Ya Allah, pemikiran masyarakat. Pemikiran sampai itu. Masyarakatnya. Beberapa gitu. Ya ampun, miris. Cuma sih emang kesalahan dari kita juga. Kita juga tanpa menyalahkan teman-teman yang seperti itu, yang punya pemikiran seperti itu. Kita coba untuk introspeksi diri sebagai komunitas. Mungkin ada edukasi yang nggak sampai ke beberapa orang tersebut, yang sampai
mereka punya anggapan seperti itu. Belum sampai Betul, mungkin ya. belum sampai ada pesan yang Pesan miss yang gitu. miskom juga. Ada noise aja pasti setiap pesan yang disampaikan tuh nggak semuanya bisa mencerna dengan baik juga gitu. Nah, selain itu kan tadi juga ternyata memang banyak juga event atau kegiatan yang memang dilakukan. Sejauh ini sudah berapa banyak yang ikut serta, berapa banyak orang yang ikut serta di rehabilitasi yang membantu Kak Fikri? Kan pasti Kak Fikri tidak sendiri lah ya. Butuh Betul. juga teman-teman yang harus senang di lingkungan. Isu lingkungan juga ya mau gitu untuk Iya, merubah lingkungan. kotor-kotoran mau, Kotor-kotoran mau, semua yang mau. bersama. Kani mau. Mau aja kalau punya banyak waktu. Nanti kita ajak ya. Insya Allah kalau Hani nggak kerja ya. Ya semoga ya Hani. Kita nyesuaiin kok. Siap. Jadwal ke Hani libur Boleh kapan kita minggu, adain kegiatan. minggu kita. Boleh. Nah, baiklah pemirsa, tadi itu belum dijawab yang itu. Ya. Pengen tahu juga, apakah ada banyak teman-teman juga yang karena memang tertarik di lingkungan, isu Pastinya lingkungan, itu yang terus Fikri syukuri. syukuri alhamdulillahnya ada. Ada. Berapa banyak ini yang membantu Kak Fikri? Dari 2017 sampai hari ini emang yang Fikri syukuri tadi human resources-nya gitu kan. Karena dari 2017 sampai hari ini tuh masih silih berganti kan nih, keluar masuk. Dan karena waktu itu sampai hari ini pun emang rehabilitasi tidak bisa menjanjikan apa-apa kan terhadap relawan atau teman-teman yang pengen joinnya gitu kan. Cuma sih Fikri percaya karena Fikri sendiri sudah ada sudah ada pemikiran untuk mencoba untuk menyentuh langsung permasalahan si sampahnya. Jadi berangkat dari rehabilitasi ini, berangkat dari pengalaman, jadi mulai tahu kan alurnya seperti apa dan harus seperti apa. Jadi sih Fikri sendiri punya planning pengen membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa di pengelolaan sampah gitu. Gitu ya. Oke, amin semoga Amin. ya. Karena kalau untuk di rehab sih kita tidak begitu menyentuh untuk di permasalahannya kan. Hanya upaya pengurangan, upaya campaign, tapi di sebuah perusahaan ini mungkin itulah solusinya. Bisa langsung menyentuh itu. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, tadi katakanlah Kak Fikri ya syukur alhamdulillahnya, tapi ada saja yang memang membantu Kak Fikri gitu ya untuk di isu-isu lingkungan dan juga lain sebagainya. Lalu kemudian sampai hari ini juga fokusnya di isu-isu masih isu persampahan, kampanye dan lain sebagainya. Ini sekarang masih terus berjalan Kak? Masih ada yang membantu Kak Fikri juga? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. Karena ada beberapa teman yang percaya akan mimpi ini kan. Salah satunya yang hari ini hadir juga nemenin Di Fikri. sini, Ya, oke, di sini. luar biasa. Ini di studio ada nih pemirsa, ada di sebelah Hani. Ada Kang siapa tadi namanya? Subhirifa. Iya, siapa? Kang. Nah, itu selain itu berarti apa nih yang membuat Kak Fikri bisa survive dan juga bisa bertahan? Walaupun katakanlah ya tadi tidak bisa menjanjikan apa-apa terhadap relawan, apalagi sampai kita nggak dapat materi, nggak dapat apa-apa, tapi malah kita capek. malah capek-capean segala macam. Apa yang membuat Kak Fikri sampai bertahan sejauh ini kemudian bisa survive? Kita juga ada untuk hari ini mulai 2020 kemarin tuh rehabilitasi pengen dirapiin juga. Selama ini kan dari 2017 masih gimana ya? Berantakan. Masih kurang berantakan ya, tidak selayaknya organisasi gitu kan. Hari ini kemarin 2020 kita mulai pengen ngerapihin, kita dibuat timnya gitu kan, bagian tim edukasinya, bagian tim fundraisingnya, kita lain-lain. dan kita kita menyadari sebagai sebuah komunitas kita tidak bisa bergantung terus kepada donatur gitu ataupun hal yang lain. Kita pengen secara mandiri kita bisa melakukan aktivitas keorganisasian kita, dan kita ada campaign gitu kan, kemudian kita pun membuat produk dan program tadi sebagai media untuk menjadi fundraising. Baik, luar biasa. Kemudian yang dilihat nih pemirsa, kira-kira menurut dari Kak Fikri ini gimana masyarakat Banten sih agar bisa peduli? Katakanlah tadi Kak Fikri bilang bahwa kondisi lingkungan di Banten sebenarnya belum ideal. Berarti kan butuh effort yang cukup besar untuk teman-teman dan masyarakat Banten untuk menjaga lingkungan, untuk aware terhadap lingkungan gitu. Tidak sedikit, maksudnya masih sedikit dan belum banyak gitu kan. Lalu kemudian menurut Kak Fikri, apa hal yang bisa dilakukan teman-teman, yang bisa dilakukan masyarakat Banten khususnya terkait isu lingkungan ini? Khususnya emang
untuk isu lingkungan harus banyak yang suara. Artinya kayak Sultan TV ngangkat isu gini, itu bagus banget gitu kan, artinya banyak masyarakat yang nanti bakal lihat gitu kan, dan secara tengah langsung mungkin pemikiran masyarakat pun akan sedikit berubah gitu kan. Karena ya Kak Fikri punya prinsip gini kan nih, bukan kapasitas kita untuk menggerakkan hati seseorang. Itu tuh ternyata masih butuh proses semesta untuk menggerakkan hati seseorang itu tuh. Jadi tugas kita ya hanya untuk mengingatkan, hanya untuk campaign misalkan gitu tuh, tanpa ada tendensi untuk mengubah hati seseorang, lu harus gini loh gitu ya. tuh. Apalagi memaksa gitu betul. ya. Oke, nggak bisa gitu. Betul. Baik. Tadi. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Nah, nggak kerasa juga ini ternyata 15 menit lagi. Nah, pemirsa masih ada di segmen akhir, nanti dibahas. Hadi juga pengen tahu apa harapan ke depan seorang Kak Fikri nanti seperti apa, kemudian juga apa yang pengen difokuskan untuk ke depan di tahun 2021. Pasti kan punya yang baru nih untuk rehabilitasi. Betul. Dan seperti apa pesan untuk masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Kita jeda break sejenak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentu saja masih di Bincang hari ini. Dan tak terasa pemirsa sudah di segmen akhir kali ini, masih ada sekitar 12 menit lagi nih kita masih berbincang dengan Kak Fikri. Dan untuk teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, bisa saksikan langsung siaran kami, informasi kami juga di @sultantv.co di official YouTube dan @sultantv di official fanpage Facebook, dan juga tentu saja di website kami di www.sultantv.co. Dan jangan lupa sekali nih pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co, dan jangan lupa juga follow Instagram rehabilitasi ya, @rehabilitasi_RHB. Nah pemirsa, masih sama Kak Fikri juga. Tadi sudah bahas banyak sekali tentang
kondisi atau isu lingkungan. Nah ini juga pengen tahu mengenai tema kita hari ini tadi yang sudah dijelaskan juga tentang ready to change living well. Tadi apa artinya? Siap untuk berubah menuju hidup lebih baik. Nah itu kenapa pakai slogan itu Kak? Bisa dijelaskan? Sesuai rehab sendiri sih, kita pengen ngerubah gitu kan. Yang tadinya misalkan daerah yang tercemar, kita pengen ngerubah untuk menjadi pulih, kemudian pengen ada perubahan besar juga terhadap lingkungan di Banten. Di Banten khususnya ya pasti. Baik, siap untuk berubah menuju hidup lebih baik gitu. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya lebih baik ya? Betul. Pasti gitu. Karena sebetulnya di lingkungan itu kita tidak berbicara menyelamatkan misalkan flora atau fauna. Sebetulnya tuh kalau mau di breakdown kan kita tuh di lingkungan tuh nyelamatin diri kita sendiri sebetulnya loh. Oh, kenapa Kakak bisa berbicara seperti itu? Ya, Kak Hani misalkan naik gunung dengan kapasitas oksigen yang minim. Ya. Tentu Kak Hani nggak bakal bisa napas dong. Iya benar. Ya kan? Dan akan mati dong. Iya. Begitupun dengan lingkungan. Kita menyuarakan climate change dengan perubahan iklim yang akan akan mengancam kita kan? Sendiri, kehidupan kita. Iya ya. Jadi poinnya itu. Jadi sebetulnya bukan tugas komunitas seorang sih sebetulnya, harus menjadi dasar seluruh masyarakat gitu ya. Nggak cuma tugas komunitas rehabilitasi juga, nggak cuma tugas rehabilitasi RHB doang gitu yang untuk merubah lingkungan dan lain sebagainya, untuk menjaga lingkungan kita, tapi bahkan dari diri kita sendiri juga perlu banget ya. Betul. Penting banget itu, karena ya ini sadar gitu, maksudnya untuk nyelamatin spesies kita. anak cucu kita gimana kalau nanti ke depan bakalan ini ya gitu, maksudnya ya gitulah pokoknya. Sulit untuk dijelaskan. Oke, kira-kira apa harapan Kakak nih ke depan untuk masyarakat Banten, untuk anak-anak muda dan juga tentu saja untuk teman-teman di rumah? Banten bisa kok untuk tidak menjadi menara sampah, karena untuk harapannya sih pemerintah, karena kita butuh peran andil, karena itu sangat-sangat penting kan untuk pemerintah, baik dari regulasi dan kebijakan dan pendanaannya. Karena sistem pengelolaan sampah di kita pun masih jauh dari kata ideal tadi. Sebetulnya mulai dari 2017 kemarin tuh sudah ada peraturan presiden yang menyatakan tentang kebijakan dan strategi nasional untuk pengelolaan sampah. Itu targetnya jelas banget kan nih. 100%. Jadi 60, kalau nggak salah, kalau saya lupa 70% penanganan, 30% itu pengurangan. Jadi targetnya itu sampai 2025. Hari ini udah 2021. Iya, tapi dan dari Jakstranas itu, sebentar nih. Dari Jakstranas itu ada turunannya, pemerintah daerah mewajibkan membuat jakstrada, kebijakan dan strategi daerahnya masing-masing. Bagaimana kebijakan dan strateginya untuk mencapai target itu? Dan hari ini Banten belum. Pemerintah Banten melalui forum ini, saya berharap semoga bisa segera dibuat jakstradanya itu. Dan belum sampai sekarang ya? Kak Ani udah dengar? Saya pikir pun belum dengar sebetulnya. Jakstradanya apa aja sih, misalkan pelarangan pelarangan kantong plastik di swalayan misalnya udah ada belum? Belum. Iya sih belum. Iya, mungkin ini juga PR pemerintah, catatan juga untuk pemerintah, untuk dinas terkait dan semua stakeholder terkait juga yang menangani hal ini. Katanya peraturan daerahnya juga kan belum benar-benar disahkan lain sebagainya, apalagi sudah 2021 tadi katakanlah. Padahal itu targetnya 2025 ya. 2025 gitu nih pemirsa. Ini catatan juga untuk pemerintah, tadi juga diingatkan nih sama Kak Fikri juga. Ini juga baru sadar gitu. Oh, iya ya ternyata kan belum ada. Coba tahu nanti kalau segera disegerakan gitu kan, siapa tahu nanti
harapannya pemerintah juga bisa berperan peserta, berperan aktif tentu saja. Apalagi ini Tentu. masalah terkait lingkungan untuk siapa loh? Untuk kita bersama gitu. Untuk Banten umumnya gitu Iya. kan, untuk semuanya, untuk sama-sama lah kita gitu. Selain itu untuk masyarakat Banten kira-kira yang diharapkan dari Fikri untuk masyarakat Banten seperti apa peran serta masyarakat Banten dalam menjaga lingkungan? Untuk lingkungan butuh banget peran serta masyarakat, karena kalau lingkungan tuh kayak, kalau menurut Fikri kayak demokrasi kan. Seperti apa? Demokrasi akan lumpuh kalau nggak ada partisipasi dari masyarakat, gitu kan. Begitupun dengan lingkungan atau di sampah misalkan, kalau tidak ada partisipasi dari warga masyarakat, nggak akan berjalan secanggih apapun sistemnya misalkan gitu kan, sistem pengelolaan sampahnya. Kalau masyarakatnya ya cuek aja gitu kan, tentu enggak kan. Jadi harapannya sih bisa tadi lebih ikut banyak berpartisipasi, baik misalkan saran atau masukan terhadap dinas terkaitnya atau kepada pemerintah setempatnya gitu. Misalkan di lingkungan Kahani misalkan nggak ada pengelolaan sampah, ya mulai konsul lah ke RT RW-nya gitu, minimalnya itulah partisipasinya gitu. Itu masyarakat minimalnya hal-hal kayak gitu tuh bisa Betul. dilakukan ya Kak ya. Oke, selain itu juga untuk anak-anak muda yang sekarang nih, yang diketahui mungkin banyak sebenarnya baik yang menilai anak-anak muda atau milenial zaman sekarang adalah teman-teman yang kreativitasnya bagus, tapi juga bahkan ada yang menilai sisi negatif juga. Di sisi positif ada, Iya. di sisi negatif ada. Negatifnya adalah katanya anak-anak muda zaman sekarang kurang aware terhadap dunia luar katanya, terkait itu lingkungan. Maksudnya dunia luar adalah maksudnya dia seperti apa ya? Seperti berdiam diri saja, cukup dengan memegang smartphone dan apatis. handphone di rumah sambil rebahan dan lain sebagainya Yeah. gitu kan. Tetap memegang handphone tapi kurang cukup andil untuk di dunia luar seperti itu. Dan tapi juga dilihat di sisi lain positifnya katanya anak-anak muda sekarang atau milenial adalah jiwa kreativitasnya meningkat. Nah, kira-kira untuk hal yang tadi yang dilihat ya beberapa survei katanya gitu kan, anak muda sekarang walaupun kreativitas tapi ternyata belum masih juga kurang aware terhadap isu lingkungan, isu luar dan lain sebagainya. Seperti apa pendapat dari Kak Fikri, kemudian apa harapannya untuk anak-anak muda? Seumuran mu ya? Ya, seumuran. Seumuran. Kita kan seumuran. Masih 22 pemirsa, 22 tahun nih. Ya, untuk kita semua yang seangkatan kaum milenial katanya ya, kita kaum milenial, harapannya sih bisa tadi Kani Fikri sendiri yang ngalamin, khususnya di Pandeglang ya, domisili Fikri, dengan adanya rehabilitasi, karena targetnya anak muda tuh benar-benar kesulitan. Oke. Artinya benar-benar yang mau ikut berpartisipasi anak mudanya tuh benar-benar minim, Dikit ya. dikit gitu. Oke, berarti kurang sadar juga. Iya. Ya, teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial, ini coba buka matanya, keluar sejenak, keluar rumah ya. Keluar rumah sejenak nih, teman-teman, anak-anak muda, anak-anak milenial khususnya ya kita ya seangkatan gitu. Maksudnya kita satu umur gitu. Sama-sama milenial gitu kan, satu generasi juga. Ya untuk lebih aware juga, untuk lebih sadar juga terhadap isu-isu lingkungan apalagi gitu kan. Nah, selain itu untuk ke depan harapannya untuk rehabilitasi sendiri di komunitas ini, harapannya untuk rehabilitasi seperti apa Kak? Untuk rehabilitasi tetap konsisten kan nih, karena di lingkungan benar-benar butuh konsistensi. Baik. Gitu kan. Jadi semoga, pengennya sih kita juga kalau kayak apa ya, kalau kayak National Geographic itu ada siapa tokohnya itu, pemeran Titanic yang cowok. Aduh, aku nggak tahu. Leonardo. Oh, Leonardo. Mungkin gerakan-gerakan seperti ini pun di Banten, kalau pikiran saya sih cara-cara seperti itu harus dilakukan, menggait misalkan public figure yang setidaknya agak tertarik lah terkait isu lingkungan gitu. Kemudian dia bisa kita fasilitasi. Baik. Selain itu mungkin antisipasi menurut Kak Fikri terhadap
ketidakinginan apa ya, ya maksudnya jangan sampai lah ya, semua Iya. pengennya lingkungan itu baik-baik aja gitu kan. Betul. Antisipasi yang dilakukan kira-kira seperti apa Kak, kalau ternyata misalnya ya amit-amit gitu kan nggak mau lingkungan kita kenapa-kenapa, apa yang harus dilakukan minimalnya dari kita sendiri dan kepikir sendiri seperti apa? Dan Kak Hani sendiri Iya, ya. Hani sendiri juga. Ya, kita punya tanggung jawab masing-masing. Setidaknya kita teman-teman juga punya peran untuk bisa menyelamatkan dari lingkungan ini dengan pengurangan penggunaan plastik, kemudian mulai bijak dalam listrik dan lain sebagainya. Karena sebetulnya itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan semua orang, tapi sifatnya kolektif itu akan kuat sebetulnya kan. Oke, bisa dilakukan semua orang, tapi kalau banyak Iya. bisa kuat. Iya sih, bayangin kalau misalkan ternyata ada gerakan misalnya mematikan lampu dalam satu hari, Ya, sih, dalam berapa jam. ada Kalau kan semua itu ya. orang, iya, kalau semua orang mematikan lampu itu bisa hemat energi nggak Berapa sih gitu kan? ya. Hemat energinya banyak gitu. Bayangin kalau semua orang juga bergerak dalam satu hari itu untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga dikumpulkan dan bisa diberdayakan, kampanye misalkan dipisahkan antara organik dan organik, bisa bagus nggak? Sebetulnya peluang di sampah itu Peluang. sebetulnya ada peluangnya kan. Ada ya. Kalau tadi sistem penanganannya sesuai dan sesuai target, karena di sampah itu kan beda-beda, ada yang organik, non organik dan lain sebagainya. Metode pengolahannya tuh beda-beda Beda-beda juga. juga. Jadi ada peluang gitu. Ada sebetulnya ada bisa circle-nya gitu loh. Baik, siap. Oke, ada ya peluangnya di sampah sendiri begitu, Kak Fikri. Nah, selain itu mungkin karena sudah berapa menit lagi ya kita, Kak? Sumpah ini bener lagi. Ternyata ini masih ada pertanyaan banyak, tapi ternyata 5 menit lagi. Oke, baik, karena masih ada 5 menit lagi nih pemirsa, di segmen akhir kali ini Hani pengen tahu mungkin kira-kira apa yang menjadi catatan penting atau yang paling disoroti lah terkait isu lingkungan atau di perbincangan kita hari ini, yang jadi catatan penting lah kira-kira menurut Kak Fikri. Silahkan. Untuk perbincangan hari ini sebetulnya isu lingkungan atau sampah sendiri pun sudah menjadi isu global ya, Kani. Jadi Indonesia pun harus segera melek, harus segera mulai membenahi sistem pengelolaan sampahnya, itu harapannya. Karena kita untuk di peraturan tuh sudah bagus sebetulnya, sudah ada peraturan perundang-undangannya tahun 2008, kemudian 2017 dengan peraturan presidennya gitu kan. Jadi harapannya jangan cuma manis di narasi untuk peraturan, tapi miris di implementasi. Semoga tidak seperti itu. Amin, amin, amin. Ya, implementasinya juga harus ada. Iya, Begitu. manis di narasinya. Iya, jangan Miris cuma manis doang narasinya, tapi miris. implementasinya. Iya. miris sekali. Oke, baik, selain itu mungkin karena itu yang tadi menjadi titik berat ya kira-kira dari Kak Fikri sendiri. Apa pesan nih untuk siapa ya? Untuk seluruh pihak, pemerintah, masyarakat, pemerintah terkait, stakeholder terkait, pegiat lingkungan, teman-teman komunitas, apa pesannya yang ingin disampaikan? Konsisten, karena dalam sebuah pergerakan tuh nggak ada Superman, nggak ada one man juga, yang ada tuh super team. Jadi perubahan tuh nggak ada benar-benar yang dilakukan oleh satu orang. Yeah. Itu butuh support system yang benar-benar kuat. Jadi baik pemerintah, baik pun komunitas, atau media dan dunia usaha pun, mari kita buat support system ini untuk menuju Banten yang benar-benar baik di tata kelola sampahnya. Sampahnya. Betul. Baik, butuh dari kita semua pihak. Betul. Yang pasti ya. Nah, tadi nggak cuma komunitas doang, tapi Iya. semua, mau itu dunia media, Iya. usaha, komunitas, masyarakat, pemerintah juga. Baik, pemirsa, sudah di penghujung juga. Satu hal lagi mungkin dari dari Kak Fikri. Masa dari Banyak Hani banget. sih? Satu lagi, closing statement. Oke, closing statementnya bebas ya. Mau kata-kata bijak boleh, kata-kata mutiara boleh, atau mau apapun, karena ini milik Kak Fikri acaranya. Jadi Kak Fikri Domelin Kak Fikri bebas, silahkan mau ngomong apapun di closing statement kali ini. Di sebelah sini kameranya. Ya,
Sebetulnya tadi udah sedikit dikupas untuk sesi terakhir ini untuk closing statement. Eh, Tadi teman-teman penggiat lingkungan ataupun teman-teman aktivis di luar sana, baik yang di lingkungan ataupun yang fokusnya dimanapun, jangan sampai begitu terlalu tendensius, terlalu ambisius, karena kita harus punya self control tadi. Kita harus bisa mengontrol diri, karena ketika sesuatu yang kita begitu ambisius tidak tercapai, itu mental kita sangat terganggu. Jadi tadi kan nih, bukan kapasitas kita untuk menggerakkan hati seseorang, butuh proses semesta untuk menggerakkan hati seseorang. Proses semesta juga ya, Iya. nggak kapasitas kita. Iya. Baik, iya sih. Tugas kita hanya berusaha itu kan, mengingatkan juga. betul, gitu. untuk Betul, sukses dan berhasilnya itu urusan semesta semesta tadi. gitu. Baik, siap, itu closing statementnya ya. Ya. Mantap. Luar biasa sekali pemirsa, alhamdulillah sudah habis juga perbincangan kita tepat pada pukul 10 lebih nih, karena tadi juga dimulai sedikit agak lambat. Dan terima kasih juga yang diucapkan kepada yang pertama pasti kepada Kak Fikri Al-Jufri. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Ani, terima kasih banyak sudah kesempatan hadir. ini. Iya, sama-sama Kak. Semoga nanti lain waktu bisa berjumpa kembali. Tentu saja semoga lain waktu juga bisa ngobrol lagi di sini kan, barangkali ada Kak Fikir, kalau ada apa-apa misalkan kita ada isu lingkungan, ini nih mau ada acara ini, siapa tahu nanti bisa diundang lagi kan ke sini gitu. Bisa nanti berkabar-kabar Siapa tahu aja. perusahaannya sudah terbentuk, bisa diundang lagi. Amin, tadi ya. amin ya Allah, itu ya yang pengennya pasti harapannya gitu ke depannya. Semoga ada lembaga donor juga. Iya, semoga ada yang donor ini juga gitu. Baik pemirsa, terima kasih kembali Hani ucapkan kepada Kak Fikri, semoga sehat terus Kak. Amin. Semangat terus, Siap. sukses selalu, komunitasnya juga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang pastinya. Amin. Dan tentu saja semoga hari ini yang kita perbincangkan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, untuk pemirsa Sultan TV, untuk Hani. Tentu saja banyak sekali informasi yang Hani dapat juga, luar biasa ilmunya juga banyak sekali statement-statement yang bagus ternyata. Terima kasih juga untuk teman-teman dari kru juga Sultan TV di sini di depan. Terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber spesial hari ini siapa? Fikri Al-Jufri. Baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.